Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الشيطان يجري من الابن آدم ما جرى الدم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dari Aceh. Salam Mananangro. Berjumpa kembali di kajian bersambung kita, yaitu kajian memahami dunia jin, sihir, atau perkara yang gaib sesuai dengan syar'i. Baik, kali ini kita akan membahas tentang masalah dengan tema apakah jin dan syaitan mempunyai jenis kelamin. Jadi kita harus tahu juga apakah jin itu, kan biasa tuh di film-film ada jin yang perempuan, yang Mbak Kunti namanya. Ada yang katanya genderuwo, yang laki-laki, apa putro ijo, entah apa-apa begitu ya, sahabat ya. Nah, jadi sahabat Ali Khairul Azam, dimanapun Anda berada, kita tidak panjang kali ini, hanya saja ini kita perlu menjelaskan dengan perlahan agar kita memang benar-benar paham dunia jin sesuai dengan syar'i ya. Jadi jangan kita tertipu dengan film-film ataupun YouTuber yang menyajikan perkara jin ini sudah di luar batas begitu ya. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Di dalam As-Sahihin terdapat hadis riwayat Anas bin Malik, sahabat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar mandi atau masuk ke dalam toilet, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin kafir, syaitan betina dan syaitan jantan. Nah, hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari juz ke-1 halaman 242. Juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari, dan juga hadis riwayat Muslim juga disebutkan di sini juz ke-4 halaman 71 Syarah Sahih Muslim. Seperti itu, sahabat. Nah, hadis ini menyatakan bahwa Imam Bukhari berkata, Sa'id bin Zaid berkata, Abdul Aziz bercerita kepada kami, jika beliau hendak masuk ke kamar mandi, maksudnya beliau membacakan ayat tadi itu. Ibnu Athir berkata, kata al-khubuthi adalah bentuk plural dari al-khaba'ith, sedangkan kata al-khaba'ith adalah bentuk plural dari kata al-khabithah. Maksudnya adalah setan jenis betina dan setan jenis jantan. Nah, ini menyatakan bahwa di sini betina dan jantan. Nah, kalau itu kan berarti kan ada laki-laki dan ada perempuan, sahabat ya. Nah, sebelumnya kita telah menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai keutamaan ayat kursi. Kita sudah bahas kemarin ya. Dalam menjelaskan penggalan terakhir hadis ini, idza qultaha la yuqarri buka syaitanun hatta yusbiha. Jika kamu membaca ayat kursi, syaitan tidak dapat mendekatimu hingga pagi hari. Di dalam sarahnya Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, pada riwayat Abu Mutawakkil dengan lafaz idza qultaha la yuqarribuka dzakaru wala untha minal jinni. Jika kamu membacanya, saya jin betina dan jantan tidak dapat mendekatimu. Nah, jadi dari riwayat lain menjelaskan bahwa jika kita membacakan ayat kursi ini, bahwa jin jantan dan jin betina, jin laki-laki dan perempuan tidak dapat mendekatimu. Nah, dia lebih menjelaskan bahwa
yang tidak dapat didekati oleh siapa di situ. Jadi setan jenis jin perempuan dan jenis laki-laki. Dia Ibnu Hajar melanjutkan, sedangkan para riwayat Ibnu Ad-Daris dengan lafaz yang berbeda. Lafaznya idza qultaha la yuqarribuka minal jinni dzakaru wa untha saghiru wala kabir. Jenis jantan dan betina dari bangsa jin, kecil dan besar tidak dapat mendekatimu. Jadi disebutkan kecil dan besar di sini. Juga saya katakan, jadi Syekh Wahid Abdul Salam mengatakan bahwa dari kajian ini dapat dipahami bahwa jin ada berjenis kelamin jantan dan betina, sahabat. Baik. Nah, yang perlu kita pahami sahabat di sini bahwa di sini dijelaskan bahwa sangat lengkap dalilnya bahwa jin itu memang ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Berarti dengan kata lain itu sama seperti kita. Maka ada orang yang dicintai oleh jin. Boleh jadi dicintai oleh jin perempuan karena dia laki-laki. Boleh jadi karena dia laki-laki dicintai oleh jin perempuan. Seperti itu. Maka kadang-kadang ketika kehidupan kita sama kan. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan pasangan dari jenismu sendiri, ya, seperti itu. Jadi Allah ciptakan pasangan kita, ya kita laki-laki, pasangannya perempuan, pasangan perempuan laki-laki. Allah ciptakan jin, pasangannya jin laki-laki, ya pasangannya jin perempuan, pasangannya jin laki-laki. Seperti itu. Berarti tidak jauh beda sahabat ya antara kita dengan jin kehidupannya ya. Hanya saja di sini beberapa perbedaan yang sudah kita bisa ambil kesimpulan dari sampai ke halaman 50 ini kita ambil bahwa hanya saja perbedaannya apa? Perbedaannya dari segi tanduk ya. Mereka punya tanduk, kita nggak punya. Seperti itu. Kemudian mereka dapat merubah wujud. Jadi ada jenis-jenis mereka, ada jenis binatang, ada jenis bisa terbang. Kalau kita manusia kan nggak ada yang bisa terbang, ya kan? Nggak ada yang jenis binatang, kita manusia, makhluk manusia nggak ada yang jenis binatang. Hanya saja di kalangan manusia ada binatang. Nah itu aja bedanya. Tapi kalau jin dia bisa berubah wujudnya jadi binatang seperti itu. Kita kan nggak bisa berubah wujud. Mungkin itu saja. Nanti kita akan bahas ke halaman selanjutnya yang agak lumayan panjang. Kalau jin bisa berubah wujud, bagaimana cara jin berubah wujud? Nah ini kan memang oke, sudah bisa berubah wujud, tapi caranya bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Di sini lumayan ya, ada 2 lembar ini pembahasannya. Ada kisah hadis yang sangat panjang, nanti akan kita bacakan. Maka malam ini waktu saya sempit, maka saya bahas ini saja ya. Bagi yang ada ingin diskusi atau mau tanyakan, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah. Cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan renungan bagi kita bahwa hidup jin itu ternyata tidak seseram yang kita bayangkan ya. Ternyata jin itu juga hampir mirip dengan kita, memiliki makan dan minum juga. Ternyata jin itu juga kemungkinan menikah karena dia ada jin perempuan dan jin laki-laki. Berarti tidak jauh beda. Semakin kita mengenal dunia jin yang sesungguhnya sahabat, maka insya Allah kita tidak lagi takut kepada jin dan tidak lagi bisa ditakut-takuti oleh jin ya, seperti itu insya Allah ya. Kadang kita memang belum mengerti, kita masih bodoh, tapi jangan mau dibodohi, begitu ya. Cukup sekian. Kalau ini datangnya benar dari Allah, kalau dalam yang salah ataupun kurang dalam saya penyampaian, mohon maaf karena saya juga masih dalam keadaan belajar dan belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.